Menciptakan SDM unggul untuk Indonesia maju merupakan salah satu visi pemerintah. Salah satu upaya untuk mewujudkannya adalah dengan mencetak sumber daya manusia yang siap berkompetisi di tingkat nasional maupun global. Untuk itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi meluncurkan inovasi Merdeka Belajar. Transformasi pendidikan di tanah air dimulai dengan Merdeka Belajar episode pertama yang mengganti ujian nasional, menghapus ujian sekolah berstandar nasional, menyederhanakan rencana pelaksanaan pembelajaran, serta mengatur zonasi penerimaan peserta didik baru agar mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas pembelajaran. Merdeka Belajar episode kedua, Kampus Merdeka. Kita ingin melakukan kolaborasi antara universitas dengan berbagai macam pihak-pihak di luar universitas untuk menciptakan prodi-prodi baru. Episode ketiga, perubahan mekanisme penyaluran dan penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Untuk penggunaan BOS-nya juga diberikan fleksibilitas. Ini adalah langkah pertama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membantu menyejahterakan guru-guru honorer yang memang layak mendapatkan upah yang lebih layak. Episode keempat, program organisasi penggerak. Bahwa paradigma Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu akan berubah menjadi jauh lebih gotong royong. Kita akan menggerakkan sekolah-sekolah dengan yang namanya organisasi penggerak. Episode kelima, program guru penggerak. Ujung-ujungnya reformasi pendidikan di Indonesia harus berawal dan berakhir kepada guru. Guru penggerak adalah ujung tombak perubahan transformasi pendidikan. Episode keenam, transformasi dana pemerintah untuk pendidikan tinggi. Sebagai upaya pengembangan Merdeka Belajar di lingkungan pendidikan tinggi, terobosan pendanaan yang fundamental untuk mengakselerasi tercapainya Indonesia Maju telah kami siapkan. Episode ketujuh, program sekolah penggerak. Sekolah yang penggerak percaya bahwa setiap anak di dalam sekolah dia bisa sukses, punya potensi sukses. Sekolah penggerak adalah juga sekolah di mana semua guru dan kepala sekolah merasa bahwa setiap guru punya potensi untuk sukses. Dan sekolah penggerak adalah sekolah yang percaya bahwa tidak semua murid sama, sehingga setiap murid itu spesial dan bisa diperlakukan secara unik. Episode ke-8, SMK Pusat Keunggulan. SMK PK, Pusat Keunggulan ini bisa menjadi benih daripada transformasi SMK kita senasional. 900 SMK yang akan berpartisipasi di tahun ini bisa menjadi pelatih untuk SMK-SMK lainnya. Episode ke-9, KIP Kuliah Merdeka. Sekarang adalah kesempatannya untuk adik-adik yang kurang mampu, ya, tapi berprestasi sekali. Adik-adik bisa bermimpi sangat besar, bisa masuk ke dalam program-program. Kalau Anda masuk ke dalam program-program terhebat di Indonesia, Anda bisa menerima sampai dengan 12 juta per semester dari KIP Kuliah. Episode ke-10, perluasan program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Jadi benar-benar esensi daripada hari ini adalah kemerdekaan dana LPDP untuk menjadi lebih inklusif, untuk juga mendukung bukan hanya murid-murid, tapi juga dosen-dosen, pengajar, dan tenaga pendidik, dan juga fokus bukan hanya kepada program-program masa lalu, yaitu hanya program yang degree saja, tapi juga program-program non-degree. Episode ke-11, Kampus Merdeka Vokasi. Visinya adalah untuk memastikan bahwa integrasi
antara pendidikan tinggi vokasi dan dunia kerja itu semakin erat. Dan goal kita sangat jelas untuk mereka mendapatkan pekerjaan di berbagai macam industri secepat mungkin dan dengan upah yang layak juga. Episode ke-12, Sekolah Aman Berbelanja Bersama Siplah. Siplah itu bisa memberikan kemerdekaan bagi kepala sekolah dan guru-gurunya untuk benar-benar punya menu terbesar. Apa yang cocok untuk murid-muridnya, apa yang cocok untuk daerahnya, untuk sekolahnya, dan program proses pembelajarannya. Jadi benar-benar kita bukan hanya mendorong transparansi pendidikan, tapi juga mendorong peningkatan kapasitas UMKM kita. Ini dua hal yang sangat penting sebagai objektif daripada pemerintah pusat. Dan Merdeka Berbudaya dengan Kanal Indonesiana sebagai episode ke-13. Dengan adanya Kanal Indonesiana diharapkan dapat memberikan pengaruh besar terhadap kegiatan pembelajaran dan pemajuan kebudayaan untuk SDM unggul Indonesia Maju. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru gunungnya Bamega, Bamega Bamana Purdi Samangkara, Bamana Purdi Samangkara. Batamu lawanlah Adinda, Adinda Imam Bidadara Samalayang, Imam Bidadara Samalayang. Soleram, 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 anak yang manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium, merah pipinya. Kampuanan jauh di Batu, Kunwangsan sebaku Lilian, takkan aja kawan-kawan nalamu, sangke basuh yang surya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sebelumnya, kami izin untuk membuka masker terlebih dahulu. Karena kami dan seluruh kru yang bertugas hari ini sudah menjalani tes usap dan dinyatakan negatif dari COVID-19. Bapak dan Ibu yang berbahagia, pada siang hari ini kita dapat bergabung dalam acara peluncuran program Merdeka Belajar episode ke-13. Merdeka Berbudaya dengan kanal Indonesiana. Selamat siang dan selamat bergabung. Kepada yang saya hormati, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Mas Nadiem Anwar Makarim. Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Bang Hilmar Farid. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Ibu Hetifah Syaifudian. Selanjutnya kami juga ingin menyapa narasumber lainnya yang sudah hadir bersama kita siang hari ini. Ada Maestro Tari Mas Didi Ninitowo dan seorang penyanyi muda berbakat Vira Talisa. Salam hormat juga kami haturkan kepada para duta besar, para kepala daerah, para pelaku seni dan budaya, para pendidik dan peserta didik, dan juga rekan-rekan media se-Nusantara yang sudah bergabung secara virtual siang hari ini. Izinkan saya, Ando Vida Lopez, dan rekan saya, Memes Prameswari, untuk memandu acara peluncuran Merdeka Belajar episode ke-13. Merdeka Berbudaya dengan kanal Indonesiana. Dan pertama kalinya di Indonesia, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi menghadirkan kanal Indonesiana yang bertujuan untuk mewadahi, mengintegrasikan dan mempromosikan karya dan ekspresi budaya masyarakat. Kanal Indonesiana merupakan wadah berekspresi bagi masyarakat untuk menampilkan karyanya sebagai upaya melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan kebudayaan. Kehadiran kanal ini juga bertujuan untuk mewujudkan pustaka kebudayaan yang terintegrasi dan imparsial sebagai refleksi dan representasi atas keberagaman masyarakat Indonesia. Selain itu, kanal Indonesiana akan turut mempromosikan ekosistem budaya yang berkarakter dengan berlandaskan gotong royong antar seluruh elemen masyarakat, sehingga dapat dinikmati segala kalangan baik di Indonesia maupun dunia. Jadi kenapa sih Kemendikbud Ristek menghadirkan terobosan ini? Sekarang kita saksikan dulu video aspirasi dari penggiat seni dan budaya, para pendidik, siswa, mahasiswa, duta besar dan juga pemerintah daerah mengenai kebutuhan mereka akan adanya kanal budaya. Program di media di Indonesia sekarang ini banyak sekali dikuasai oleh hal-hal yang bersifat hiburan, program pendidikan, olahraga, ekonomi masyarakat, dan bahkan kebudayaan jarang sekali mendapat porsi yang besar. Di antara derasnya informasi budaya dari berbagai lini media daring, sayangnya tidak dibarengi dengan tersedianya pilihan tayangan budaya yang berkualitas melalui siaran televisi. Padahal, siaran televisi merupakan media yang dibutuhkan untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat di pelosok negeri, terutama yang masih memiliki keterbatasan gawai, bahkan sulit mendapat sinyal telekomunikasi. Sejak lama, kebudayaan selalu ada di pinggiran. Di media-media, baik elektronik, cetak, dan digital sekarang, budaya seringkali ditempatkan hanya sebagai satu etalase di antara serangkaian informasi yang mereka kemas. Apa yang tampil, seringkali hanya yang itu-itu saja dan tidak menampilkan satu gairah yang lebih luas tentang kenyataan Indonesia yang begitu beragam. Menurut saya, tayangan media sekarang masih didominasi oleh hiburan-hiburan yang kurang mengangkat citra budaya Indonesia. Dan belum ada kebaruan-kebaruan, lebih banyak mengejar rating, sehingga tayangan tiap media itu hampir sama. Menurut saya, media-media di Indonesia, khususnya televisi, sudah jarang menayangkan program-program kebudayaan Indonesia. Padahal dulu ada beberapa program yang mengandung unsur kebudayaan seperti Lenong Bocah. Menurut saya, program penayangan media saat ini cukup bagus, namun hanya terfokus pada dunia entertain modern saja, sehingga sangat jarang mempublikasikan ikon-ikon budaya dan kesenian Indonesia
sehingga banyak masyarakat atau kaum generasi muda tidak mengenal apa dan bagaimana saja budaya yang ada di Indonesia. Menurut saya, program yang ditayangkan saat ini cukup banyak dan beragam. Sejumlah stasiun mengusung isu-isu provokatif dan menarik, lebih pada unsur komersil daripada nilai mendidiknya. Oleh karena itu, diperlukan adanya terobosan baru yang lebih mengedepankan unsur positifnya. Tayangan yang ditampilkan media saat ini, khususnya media televisi, sudah semakin membaik tentunya. Namun saya masih cukup kesulitan untuk menemukan tayangan-tayangan yang menampilkan tentang kebudayaan Indonesia. Program yang ada di televisi selama ini masih minim mengangkat nilai-nilai kebudayaan. Acara televisi masih dominasi oleh program-program yang bersifat hiburan tanpa makna, materialistik dan kapitalistik. Karena itu kita berharap ada satu program khusus dari televisi khusus yang membahas mengenai kebudayaan. Sebab kita menyadari bangsa ini sangat kaya, terdiri dari kemajemukan kebudayaan yang itu sudah mendarah daging yang membentuk identitas kita sebagai sebuah bangsa. Saat ini menurut aku belum ada ya program atau media yang menyalurkan kebudayaan Indonesia doang. Mungkin ada, tapi kurang keren, kurang up to date lah. Jika ada satu kanal yang memang dibuat untuk menampilkan kebudayaan Indonesia, tentu itu menjadi sebuah prestasi, menjadi hal yang luar biasa. Karena di situ kita bisa melihat begitu kerennya, begitu uniknya Indonesia ini dengan keberagaman budaya, baik itu dari adatnya, bahasanya, dan sesuatu yang sangat luar biasa yang kita harus lestarikan, khususnya bagi pemuda-pemudi Indonesia. Tayangan televisi dengan narasi kekuatan budaya semestinya menjadi garda terdepan pembentukan karakter anak bangsa yang cinta tanah air dan bangga akan warisan budaya yang syarat akan nilai adiluhung sejak masa lampau hingga saat ini. Mungkin media masih dianggap sebagai tempat luang, tempat pelarian ketika kita terbebas dari kesibukan masing-masing. Padahal media seharusnya dijadikan sebagai pusat informasi yang syarat pengetahuan. Menurut aku harus diperbarui dan lebih enak lah, enak dilihat. Dengan kehadiran TV yang secara khusus mengangkat tema budaya, sudah barang tentu ini akan menjadi sebuah terobosan. Kita berharap akan muncul berbagai karya, tampilan-tampilan yang menampilkan bahwa Indonesia begitu kaya. Dari Sabang sampai Merauke, banyak kreasi yang kita juga belum tahu dari berbagai tempat di pelosok sana. Apabila ada kanal khusus yang menayangkan kebudayaan-kebudayaan lokal, kearifan lokal, itu sangatlah baik karena kebudayaan adalah identitas yang membedakan kita dengan yang lainnya dan sangat ditunggu oleh anak-anak yang sedang berproses untuk mencari nilai-nilai yang dia pahami di masa depan. Masyarakat juga akan makin kaya melalui pengetahuan dan pemahamannya dan akan menghargai toleransi kemajemukan kebinekaan di Indonesia, dan itu sangat baik untuk masa depan bangsa kita yang penuh dengan semangat Pancasila. Budaya Jawa tumbuh dan berkembang pesat dalam keseharian hidup masyarakat Solo hingga kini dan membutuhkan media terintegrasi yang dapat menjadi sarana bagi literasi kebudayaan bagi masyarakat Solo. Diplomasi budaya, termasuk di dalamnya people-to-people contact, merupakan salah satu pilar utama dari penyelenggaraan diplomasi luar negeri Indonesia. Dalam konteks itulah diplomasi budaya dapat juga dilihat sebagai suatu strategi untuk mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan budaya Indonesia untuk memperkuat kedudukan Indonesia pada tatanan regional maupun pada tatanan global. Dalam konteks inilah semua pihak, tentu di dalamnya Kementerian Luar Negeri sebagai penyelenggara dari diplomasi Indonesia, punya kewajiban untuk mendukung ketersediaan akses kebudayaan Indonesia bagi publik, khususnya melalui sebuah media terintegrasi yang dapat memperluas akses bagi literasi budaya, ruang ekspresi dan interaksi budaya, serta dapat memperkuat upaya diplomasi kebudayaan Indonesia
di mancanegara. Ya betul sekali, Andovi, memang saat ini konten kebudayaan itu belum mendapatkan porsi yang cukup di media. Sangat setuju. Sebagai mantan konten kreator selama 10 tahun yang sayangnya sudah pensiun, saya sangat mengerti bahwa sentimen semua orang di sini. Kita sebagai generasi muda juga perlu tontonan yang dapat memperkaya pengetahuan tentang kebudayaan. Selain itu, kita juga harus ikut ambil bagian dalam melestarikan kesenian dan kebudayaan Indonesia. Iya, betul. Dan selanjutnya untuk mengetahui dan memahami lebih jelas lagi tentang Kanal Indonesiana ini, langsung saja kita dengarkan paparan dari Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim. Kepada Mas Menteri, kami persilahkan. Indonesia adalah sebenarnya inovator dalam bidang kebudayaan. Kita negara pertama di dunia yang memiliki indeks pembangunan kebudayaan atau IPK yang khusus untuk mengukur kemajuan kebudayaan. Ini cukup luar biasa bahwa kita adalah negara pertama yang ingin memasukkan suatu metrik untuk mengukur berapa majunya kebudayaan kita. Inilah betapa pentingnya kebudayaan untuk reputasi kita, brand kita, dan juga harapannya ekonomi kita ke depannya. Karena itulah yang membuat Indonesia unik dari negara-negara lain di dunia. Berikut. Seperti yang kita tahu, indeks kemajuan kebudayaan itu dinilai dari beberapa aspek. Ya, ada aspek warisan budaya, ada aspek ketahanan nasional, ketahanan sosial budaya, pendidikan, ekonomi budaya, gender, budaya, literasi, dan ekspresi budaya. Dari semua metrik-metrik ini, ada beberapa yang sebenarnya masih rendah. Seperti yang kita lihat, ekspresi budaya itu masih tergolong rendah. Baik juga seperti ekonomi budaya, ya, dan literasi budaya. Itu yang harus kita tingkatkan sehingga lebih besar dan indeks pembangunan kebudayaan ini bisa meningkat. Dari situlah Kemendikbudristek mencari ide-ide untuk memastikan bahwa ada suatu sarana, ada suatu agregator agar semua seniman-seniman, semua pelaku seni, semua kreator-kreator punya satu kanal untuk bisa mengekspresikan budaya Indonesia yang bisa ditonton bukan hanya untuk orang Indonesia, bahkan untuk penonton mancanegara. Berikut. Media saat ini adalah suatu sarana. Tetapi media yang sudah ada belum cukup mewadahi tema-tema pembelajaran, tema-tema ekspresi seni, dan interaksi budaya Indonesia di saat ini masih sangat terbatas. Ya, di mana satu dunia di mana kebanyakan kanal media itu fokusnya kepada komersialisasi, fokusnya kepada menjual iklan, dan untuk menayangkan berbagai macam materi, banyak yang menarik juga, tetapi tidak terfokus terhadap apa yang membuat Indonesia unik. Tidak berfokus kepada apa yang membuat keberagaman kita itu spesial, ya. Dan itu adalah masalah yang kita ketemui sekarang dengan media yang sudah ada. Jadi menurut kami harus ada suatu kanal yang terdedikasi. Berikut. Sampai saat ini belum ada media informasi yang komprehensif yang hanya menyajikan hal-hal yang berhubungan dengan kekayaan budaya kita, ya, dalam bentuk audio, visual, teks, dan audiovisual secara terpadu. Ya, mungkin di negara-negara lain di mana tidak ada begitu banyak kekayaan kebudayaan yang begitu beragam seperti kita, akan sulit mencarikan konten untuk didedikasikan dalam satu kanal saja gitu. Tapi di Indonesia, di mana kreativitas kita tidak bisa terbendung, kita punya satu generasi muda dengan kapasitas inovasi dan kreativitas yang luar biasa seperti terlihat tadi dari video-video yang sudah ada. Kita mempunyai jumlah suku, kepulauan, budaya, dan bahasa yang luar biasa variatifnya. Di Indonesia, apalagi di Indonesia, suatu kanal yang terdedikasi untuk kekayaan budaya kita itu sangat masuk akal dan menurut kita akan sangat membantu. Berikut. Nah, di luar itu bukan hanya
menjadi platform bagi kita untuk mengekspresikan kreasi kita, tapi juga menjadi panggung di mana semua orang di dunia akan bisa melihat apa isi kekayaan kebudayaan Indonesia. Dan ini merupakan suatu hal yang memang dari dulu kami di Kemendikbudristek dan saya secara pribadi cukup frustrasi bahwa banyak sekali teman-teman kita di mancanegara, di luar negeri yang tidak mengetahui betapa kayanya budaya kita. Tidak mengetahui apa saja ribuan alasan untuk datang berkunjung ke Indonesia. Ribuan alasan untuk melihat apa saja yang membuat Indonesia unik. Ya, dan ini adalah suatu hal yang sebenarnya diapresiasi bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Tapi kami belum merasa bahwa kita bisa menyediakan sarana yang menarik, bukan yang itu-itu saja, untuk bisa menarik perhatian pengunjung-pengunjung dari negara mancanegara dan juga menarik perhatian budaya-budaya lain yang mungkin belum melirik Indonesia sebagai salah satu pusat budaya dunia. Dan itu harapannya kita, ini adalah langkah pertama untuk bisa mencapai yang namanya diplomasi budaya. Untuk kita membangun jembatan-jembatan, bukan sekat-sekat, tapi membangun jembatan-jembatan budaya dengan negara-negara lain, dengan budaya-budaya lain, untuk bisa menampilkan diri kita di panggung dunia. Berikut. Negara-negara lain sudah melakukan ini. Tentunya negara-negara maju seperti Korea Selatan, Inggris, Cina, ya, dan juga Amerika sudah mengeluarkan. Korea sudah punya Arirang Culture, suatu kanal budaya yang didukung oleh kementeriannya. Ya, di Cina atau di Tiongkok ada CGTN Culture, kanal budaya Cina. Inggris punya BBC Culture dan Amerika punya Smithsonian Channel. Jadi ini bukan suatu hal yang baru. Negara-negara yang sudah maju yang ingin memastikan dan mendedikasikan konten-konten yang berhubungan dengan budaya sudah melaksanakannya dan lumayan sukses ya. Dengan sekarang jumlah audiens yang begitu variatif, kita akan selalu menemukan audiens yang tertarik di luar daripada hanya konten-konten yang komersial ya, konten-konten yang memang sudah ditayang selama ini. Kita mempunyai satu generasi baru, generasi muda yang akan mencari berbagai macam konten untuk mendapatkan koneksi kepada budaya mereka, untuk mengerti identitas dan latar belakang dan sejarah dan budaya negara mereka. Jadi harapannya kita akan menemukan berbagai macam komunitas yang akan menonton dan menyimak konten-konten kita di dalam kanal ini. Berikut. Jadi inilah hari ini kita meluncurkan untuk pertama kalinya di Indonesia. Kita meluncurkan kanal Indonesiana. Ya. Kanal Indonesiana ini adalah platform yang secara eksklusif menjadi media ekspresi, pustaka, dan promosi untuk budaya. Eksklusif untuk budaya. Ya, tentunya definisi budaya di Indonesia sangat lebar ya. Ini bukan hanya budaya heritage kita, tapi juga inovasi-inovasi anak-anak muda kita yang mengekspresikan hal-hal yang berhubungan dengan budaya kita, tapi dengan berbagai macam elemen yang di-modernize, berbagai macam elemen yang dieksperimentasi untuk maju ke abad ke-21. Ya. Jadi ini dapat diakses melalui tentunya laman indonesiana.tv ya, dan siaran televisi jaringan IndiHome saluran 200 ya, dan 916. Dan tentunya berbagai macam konten dan informasi akan kita tayangkan melalui semua jenis media sosial di Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, di mana cuplikan-cuplikan, trailer-trailer, dan apa saja konten yang ada akan kita promosikan melalui medsos. Berikut. Nah, kanal Indonesia ini adalah suatu platform. Jadinya ini bukan suatu kanal di mana Kemendikbudristek akan memiliki semua kontennya. Ini sebenarnya kami di Kemendikbudristek dan di Dirjen Kebudayaan juga tidak merasa bahwa ini adalah platform yang dimiliki oleh kita, walaupun kita yang mengelola. Sebenarnya yang memiliki platform ini adalah masyarakat budayawan di Indonesia, masyarakat kreator di Indonesia. Kita menyediakan platform ini agar mereka bisa berkreasi. Agar mereka yang mungkin tidak mendapatkan dana yang cukup atau mendapatkan atensi cukup dari media yang mainstream, ya,
bisa kita berikan suatu wadah ekspresi, bisa kita berikan exposure ya kepada masyarakat secara langsung ya, tanpa ada objektif komersialisasi, tanpa objektif profit, tapi objektifnya return on investment-nya kita adalah return on perasaan kebanggaan terhadap kebudayaan kita dan membesarkan ekonomi kebudayaan kita. Jadinya partisipasi masyarakat ini adalah kuncinya dari keberhasilan program ini. Ya, jadi kita mau menciptakan suatu kanal budaya yang inklusif, yang relevan, ya, bukan yang itu saja, dan menumbuhkan rasa kepemilikan bersama. Ini kuncinya, kepemilikan bersama dari semua seniman, pelaku budaya di seluruh Indonesia bisa berekspresi dan mengambil resiko untuk menayangkan hasil karya mereka di depan masyarakat yang lebih luas. Dan menurut saya ini adalah langkah pertama dan saya sangat bangga dengan program ini karena ini adalah salah satu program yang benar-benar akan dimiliki oleh pelaku budaya di Indonesia untuk menunjukkan kehandalan kita di panggung Indonesia dan dunia. Berikut. Ada berbagai macam program yang akan kita tampilkan. Pustaka audiovisual kita sudah lumayan besar, tapi harapannya akan terus membesar dengan jumlah kreator yang akan kita undang untuk masuk atau yang akan mengirimkan proposal mereka. Kita sampai sekarang saat ini saja salah satu contohnya, kita masih belum punya ada platform untuk film pendek di Indonesia dan kita harapkan kanal Indonesiana menjadi salah satu platform buat pembuat film pendek yang bisa kita tunjukkan film-film Indonesia yang mungkin tidak tayang lama di sinema tapi mempunyai berbagai macam kredensial dari film festival di luar. Kita ingin pemusik-pemusik kita yang mungkin belum mencapai popularitas yang tinggi tapi sangat berkualitas bisa punya sarana untuk mengekspos kreasi-kreasi artistik mereka melalui channel ini, baik musik, dokumenter, ya, menemukan hal-hal yang baru mengenai Indonesia dengan semua kepulauannya, informasi bagi orang yang ingin berkunjung di Indonesia, kemana harus pergi, dan berbagai macam kompetisi-kompetisi dan aktivitas-aktivitas yang semuanya melibatkan tema-tema budaya. Jadi ini sangat variatif, sangat lebar ya variasi daripada konten yang ada dan juga sangat inklusif. Berikut. Ini adalah upaya kita untuk mewujudkan visi pemajuan kebudayaan. Kita ingin media itu mempromosikan media yang berkarakter, yang punya integritas, ya, dan berlandas azas gotong royong. Ya. Kita juga mau punya library atau pustaka dari kebudayaan yang menunjukkan keragaman masyarakat Indonesia. Dan ini menjadi representasi keragaman budaya untuk membentuk apa? Apa tujuan kita? Ini adalah untuk membentuk masyarakat majemuk. Masyarakat yang saling menghargai, saling toleran, saling menghormati, dan mencintai keberagaman yang ada. Sehingga anak-anak muda kita bisa bangga dengan Indonesia. Bisa bangga dengan daerah asal mereka. Bisa bangga dengan negara mereka. Dan inilah yang akan mewujudkan visi Indonesia yang bahagia. Indonesia yang mengerti budaya kita, mengerti sejarah kita. Dan juga tidak takut untuk menginovasi ya kebudayaan tersebut. Tidak takut untuk mengkombinasi berbagai macam aspek dari kebudayaan itu untuk berinovasi dalam dunia kreatif. Jadi kita dengan adanya platform Indonesiana ini adalah episode ke-13 kita ingin mengundang para pelaku seni, kita ingin mengundang para kreator, kita ingin mengundang filmmaker, kita ingin mengundang musisi, penulis, event organizer, semua jenis institusi dan individu yang berkiprah di dalam dunia budaya untuk bergabung dengan kita, menciptakan kreasi-kreasi mereka dengan merdeka dan bergabung dalam platform kita Indonesiana sehingga Indonesia bisa akhirnya terlihat kekayaan kita di panggung dunia. Saya rasa sekian dari saya yang bisa saya sampaikan saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Menteri. Terima kasih banyak Mas Menteri atas paparannya.
Jujur, saya sangat setuju. Saya berharap masyarakat dan para konten kreator juga sadar bahwa ini kanal Indonesiana ini bisa memberi kesempatan dan panggung bagi mereka yang ingin berkarya. Jadi terima kasih banyak. Iya betul sekali Mas Menteri. Jadi menurut saya dengan kanal Indonesiana ini bagus banget terutama buat kaum anak-anak muda Indonesia. Betul. Itu bisa lebih bebas lagi mengekspresikan kreativitasnya di bidang seni dan budaya dan bisa dilihat langsung oleh seluruh dunia, Andovi. Betul. Luar biasa sekali. Baik, selanjutnya kami kembali mengundang Mas Menteri untuk meluncurkan kanal Indonesiana. Kepada Mas Menteri, kami persilahkan. Selalu menghadirkan terobosan, ini adalah semangat yang sekarang menjadi nilai utama kami di Kemendikbudristek. Kami terus berupaya untuk menghadirkan solusi baru untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan mewujudkan cita-cita kita. Apa itu cita-citanya? Adalah merdeka belajar dan merdeka berbudaya. Untuk menjawab kebutuhan kita akan media ekspresi, promosi, dan pustaka kebudayaan Indonesia, dengan ini secara resmi saya luncurkan kanal Indonesiana. Saya Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atas diluncurkannya program Merdeka Belajar episode ke-13, Merdeka Berbudaya, dan juga peluncuran kanal Indonesiana. Kementerian Luar Negeri mendukung penuh pemanfaatan kanal Indonesiana dalam mempromosikan kekayaan budaya, bahasa, dan kuliner Indonesia ke penjuru dunia. Saya yakin ini akan berkontribusi besar dalam mengangkat citra positif Indonesia, budaya Indonesia di mata internasional. BUMN untuk Indonesia bukanlah hanya jargon, tetapi BUMN ada memang untuk Indonesia. Saya mendukung Telkom Group melalui Media Hub dalam mendukung penuh upaya Kemendikbudristek untuk mengutamakan kebudayaan Indonesia melalui kanal Indonesiana sebagai sebuah pustaka multimedia. Untuk pertama kalinya kita bisa menghadirkan akses terhadap ekspresi kebudayaan Indonesia secara luas, tidak hanya kepada masyarakat di Indonesia, tapi juga di dunia. Diplomasi budaya adalah salah satu aset penting dalam soft power diplomasi.
KBRI London berkomitmen untuk terus mendukung ketersediaan akses kebudayaan Indonesia bagi publik di Inggris dan Irlandia. Besar harapan kami, semua konten-konten yang kami buat bersama dengan para pelaku seni, para pemerhati, sanggar, komunitas budaya bisa lebih memberi ruang, bisa mengedukasi, bisa terus membuat literasi yang baru tentang khasanah budaya yang ada di Indonesia, khususnya di wilayah kerja. Konten-konten budaya lokal bisa masuk di dalam kanal budaya. Seperti kita ketahui, seni budaya adalah ujung tombak dan modal untuk sebuah bangsa menjadi kuat dan maju. Nah, dengan memberikan informasi yang seluas-luasnya mengenai sejarah, perkembangan, karya-karya, produk-produk seni budaya, baik yang tradisi maupun yang kekinian, Indonesiana.tv bisa menjadi kanal yang sangat efektif dalam memajukan potensi seni budaya Indonesia yang sangat hebat ini. Diplomasi budaya merupakan strategi mengembangkan dan memanfaatkan kekayaan budaya untuk memperkuat kedudukan Indonesia di luar negeri. Seluruh pihak, termasuk Kementerian Luar Negeri, memiliki kewajiban untuk mendukung ketersediaan akses kebudayaan Indonesia bagi publik, khususnya melalui sebuah media terintegrasi yang dapat memperluas akses bagi literasi budaya, ruang ekspresi dan interaksi budaya, serta dapat memperkuat upaya diplomasi budaya Indonesia di luar negeri. Indonesiana TV akan mengajak keliling jiwa kita dari satu budaya menuju ke budaya lainnya di Nusantara. Dengan adanya kanal kebudayaan Indonesiana TV ini, kami mengharapkan karya-karya hasil perekaman kami bisa lebih tersebarluaskan dan bisa menjangkau lebih banyak penonton, sehingga pesan yang kami sampaikan bisa diterima oleh lebih banyak orang di luar wilayah kerja BPN itu sendiri, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Saya mengapresiasi dan berterima kasih kepada Ditjen Kebudayaan yang memberikan ruang-ruang kolaborasi bersama, mendorong program-program yang Rumah Karya Indonesia kelola untuk bisa lebih maju lagi, lebih didorong lagi supaya terjadi pengembangan dan memiliki dampak kepada masyarakat kesenian dan kebudayaan itu sendiri. Indonesiana TV sebagai media kebudayaan yang terintegrasi pertama di Indonesia dan mungkin baru satu-satunya, harapannya bisa diapresiasi oleh penonton dan terus berjaya, terus berkelanjutan dan menghasilkan atau mempertunjukkan karya-karya yang bagus dan berkualitas. Halo, saya Chico Jericho. Saya mengucapkan selamat atas peluncuran kanal Budaya Indonesiana TV, sebuah media multiplatform budaya Indonesia yang terpercaya, menginspirasi, dan memperkuat identitas bangsa. Nantikan kami di Indonesiana TV. Saya Abimana Arsatya mengucapkan selamat atas peluncuran kanal Budaya Indonesiana.tv, sebuah multiplatform budaya Indonesia yang terpercaya dan memperkuat identitas bangsa. Bangga budaya Indonesia, pantau terus Indonesiana.tv. Mengucapkan selamat atas peluncuran kanal Budaya Indonesiana TV, sebuah media platform yang terpercaya, menginspirasi, dan memperkuat identitas bangsa. Nantikan penampilan kami dalam Bali Monamur di Indonesiana TV. Halo, saya Reza Rahadian. Saya mengucapkan selamat untuk Indonesiana, platform kebudayaan yang mudah-mudahan bisa menjadi rumah bersama bagi para kreator, para seniman, para pecinta budaya, berkolaborasi dan menjadi ruang kemesraan kebudayaan di Indonesia. Harapan saya, semoga kanal kebudayaan Indonesiana TV menampilkan karya-karya yang bernuansa tradisi, tetapi tradisi yang mengkini, selalu bersenyawa dengan perkembangan zaman, dengan harapan memberi pesan sentuhan nilai-nilai rohani wigati yang bermanfaat bagi kehidupan. Kami sangat bangga menjadi bagian dari program dari Dirjen Kebudayaan. Tentunya akan menjadi sarana informasi dan komunikasi budaya dan diplomasi budaya yang paling strategis untuk bisa melihat kekayaan dan potensi adat istiadat dan budaya bangsa Indonesia. Sangat baik karena dapat memperkenalkan keanekaragaman budaya di Indonesia kepada semua orang dan menunjukkan bahwa bangsa kita adalah bangsa yang besar
Bangsa yang besar adalah bangsa yang dapat menghargai dan melestarikan budayanya sendiri. Kembali saya katakan bahwa Kanal Budaya adalah suatu streaming yang sangat luar biasa dan kita semua wajib mendukung, wajib menonton, dan yang jelas kontennya fabulous. Saya senang sekali atas hadirnya Indonesiana.tv. Tanggapan saya terhadap sebuah TV kanal budaya terintegrasi pertama dan satu-satunya di Indonesia, ini tidak sekedar menarik, tapi keberadaannya sangat dibutuhkan dan penting, dan juga mempromosikan tentang kekayaan dan keberagaman budaya Indonesia, tapi juga kesempatan bagi generasi muda, bagaimana mereka paham sebetulnya apa yang kita miliki dan apa yang dapat digali sehingga menjadi karya-karya yang luar biasa. Saya berharap dengan kanal ini seluruh produk-produk anak bangsa Indonesia dapat disebarluaskan tidak hanya di Indonesia tapi juga ke seluruh dunia. Terlibat dalam karya produksi Ditjen Kebudayaan sangat membanggakan bagi saya. Indonesiana TV akan menjadi kanal budaya terintegrasi yang sangat dibutuhkan oleh dunia untuk melihat seluasnya dan mendengarkan selebarnya segala tumbuh kembang kebudayaan Nusantara yang dilindungi oleh Ditjen Kebudayaan Kemendikbudristek Republik Indonesia. Saya sangat menantikan platform Indonesiana.tv yang diharapkan dapat menjadi markas basis atau rumah di mana masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia dapat dengan mudah mengakses karya-karya anak bangsa, dari seni tradisional yang perlu dilestarikan hingga segala bentuk eksplorasi seni ke arah yang sangat modern sekalipun. Dan semoga masyarakat kita mendapat akses lebih mudah untuk dapat menghargai kekayaan budaya kita dan tentunya menghargai para pelaku-pelaku seni dan karya-karya mereka. Saya berharap kanal ini dapat dimanfaatkan secara maksimal dan keberlangsungannya dapat dipertahankan dan menjadi tolak ukur kanal-kanal serupa di masa datang yang dapat ikut memajukan budaya Indonesia yang sangat kaya. Kanal budaya, konten kebudayaan yang bisa dan dapat dilihat, di antaranya tentang berbagai seni budaya yang ada di Indonesia, yang meliputi seni budaya yang ada di wilayah Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Harapan saya kanal Indonesiana TV ini bisa menjadi ruang kolektif kita bersama. Bagi saya, seni mendidik kita menghormati perbedaan, seni bisa mendorong kita mengasah kepekaan imajinasi kita, dan dia juga mendidik kita menjadi memiliki kepercayaan diri untuk melakukan eksplorasi, untuk melakukan kerja-kerja inovasi, dan ini semua berharga untuk kehidupan kita bersama. Kanal Budaya Indonesiana, saya membayangkan seluruh kesenian dan kebudayaan kita yang multidimensional ada di genggaman tangan kita. Narasi, non-narasi, fiksi, non-fiksi, dokumenter, film pendek, film panjang, serial, semua bernafaskan Indonesia dan bisa diakses di seluruh dunia. Kanal budaya ini adalah langkah awal yang besar. Cita-cita besar tentu tantangannya besar. Kualitas konten dan platform harus mencapai standar internasional. Maka disinilah kita perlu bersatu. Kita harus gotong royong, bekerja keras sekuat tenaga sampai cita-cita ini terwujud. Kanal Indonesiana. Merdeka berbudaya. 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 Dan tonton Indonesiana TV. Cerita budaya kita.
Terima kasih banyak Mas Menteri atas kesediaannya meluncurkan Kanal Indonesiana. Dan tadi juga kita saksikan bersama-sama dukungan dari Menteri Luar Negeri Indonesia, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, para duta besar, para pelaku seni budaya, para pendidik, serta para perwakilan pemerintah daerah. Semoga Kanal Indonesiana ini bisa dikenal dan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Iya, dan untuk Mas Menteri mohon jangan beranjak dulu ya, karena kita ingin ngobrol sedikit nih di sini dengan beberapa narasumber lain tentunya. Nah, Andovi, kalau tadi itu kan kita ada di sebuah dermaga ya. Sekarang kita udah ada di pulau nih. Di pulau nih. Iya, udah di pulau nih. Dan kita akan ngobrol-ngobrol di sini. Untuk itu kami undang Bang Hilmar Farid selaku Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek. Selamat siang, Bang. Halo, selamat siang. Siang, Bang. Siang. Dan di sini kami juga mengundang Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Ibu Hetifah Syaifudian. Selamat siang, Ibu. Halo siang, Andovi. Siang. Siang, Ibu. Siang. Bang Pai. Selanjutnya, seorang maestro tari yang sudah sangat melegenda. Oke, Mas Didi Nini Towo. Selamat siang, Mas. Selamat siang. Selamat siang, Mas Didi. Siang. Dan serta seorang penyanyi yang juga ikut melestarikan kebudayaan di kalangan anak muda melalui suaranya yang sangat merdu. Wow. Vira Talisa, selamat siang, Mbak. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Mbak. Nah, pertama-tama nih saya ingin bertanya kepada Mas Menteri. Mas Menteri, bisa dengar saya? Bisa. Oke. Mas Menteri, jadi Menteri itu kan perlu pengorbanan energi, pemikiran, dan waktu yang luar biasa nih. Nah, saya sempat baca di salah satu wawancara, kalau ada waktu luang, hiburannya Mas Menteri adalah nemenin anak bermain dan belajar. Benar begitu, Mas? Benar. Salah satu hobi saya selama COVID, lebih lagi. Wah, luar biasa. Nah, menurut Mas Menteri nih, sepenting apa sih memperkenalkan kebudayaan Indonesia sejak usia dini? Ya, tentunya itu adalah hal yang sangat penting ya, memperkenalkan kebudayaan Indonesia kepada anak sejak usia dini. Secara eksklusif untuk 2 tahun awal, anak-anak putri-putri saya semuanya masih balita. Saya hanya berbahasa Indonesia sampai umur 2 tahun, sehingga mereka itu menjadi native speaker Indonesia. Jadi buat mereka akhirnya bisa mengakses bahasa Indonesia, bisa mengakses cerita dongeng bahasa Indonesia itu lebih mudah. Jadinya ini merupakan hal yang sangat penting. Seni dan budaya tradisi kita ini menyimpan berbagai macam nilai-nilai positif dan kearifan lokal yang perlu kita resapi. Misalnya di pertunjukan wayang, di cerita legenda asal-usul daerah, itu selalu ada penggambaran tentang sifat-sifat orang yang baik, atau juga pengorbanan yang mengalahkan hal-hal yang buruk. Tentunya pelajaran seperti ini harus diketahui anak sedini mungkin, biar anak itu bukan hanya belajar dari kearifan lokal, tapi juga merasa senang dengan cerita-cerita yang berasal dari negaranya mereka. Jadi saat mereka tumbuh dan mulai menyadari mereka itu adalah bagian dari negara Indonesia, mereka sudah ada akarnya yang melekat gitu. Dengan adanya Kanal Indonesiana ini, pembelajaran kebudayaan itu akan semakin mudah. Sebelumnya sumber kita kan cukup terbatas ya, pada buku-buku atau bukan langsung di atas panggung, di mana nggak semuanya orang bisa mengakses atau akan beli buku atau akan beli tiket untuk masuk ke dalam acara budaya. Tapi Kanal Indonesia ini bentuk pemanfaatan teknologi dalam ekspresi kebudayaan, dan hasilnya adalah sebuah platform yang jangkauannya tuh lebih besar dan bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Ya karena itu saya benar-benar berharap bahwa para pelaku dan pegiat seni budaya ini semakin semangat gitu dalam menciptakan karya-karya yang kreatif dan edukatif, dan nggak harus selalu terdikte oleh objektif media komersial dan lain-lain. Dan kehadiran kanal ini akan melahirkan, harapan kami adalah melahirkan talenta-talenta seni baru dari kalangan pelajar dan juga masyarakat umum. Ya.
ibu dan bapak pendidik juga dan guru-guru itu saya harapkan dapat memanfaatkan kanal ini ya sebagai sumber materi juga gitu, untuk pembelajaran tentang seni budaya Indonesia, sejarah, pengetahuan alam mengenai Indonesia. Dan selain itu kanal ini dirancang dengan semangat kolaborasi. Emang dari awal sudah lahir dengan semangat kolaborasi. Makanya saya bilang ini bukan, kita tidak merasa ini dimiliki oleh Kemdikbudristek, tapi dimiliki oleh masyarakat gerakan inovasi seni dan budaya di Indonesia. Itu yang sebenarnya memiliki kanal ini. Dan semuanya bisa berpartisipasi dalam perkaya kontennya. Dan seperti yang saya bilang tadi untuk mengakhiri, ya harapan saya kanal ini akan menunjukkan kecintaan dan rasa kepemilikan kita atas budaya Indonesia. Itu tujuan. Ya baik, terima kasih banyak Mas Nadiem. Saya sangat setuju sekali Andovi dengan kata Mas Menteri tadi ya, bahwa memang saat saya dengar adanya kanal Indonesiana ini saya langsung senang sekali, apalagi buat kita kaum anak muda Indonesia. Ya kita makin termotivasi dan merasa disupport banget bahwa kita tuh bisa mengekspresikan lagi kreativitas kita di bidang seni dan budaya. Betul sekali, betul sekali. Ya, jadi itu sangat-sangat terima kasih banyak Mas Menteri atas penjelasannya. Iya, terima kasih banyak Mas Menteri. Boleh dijelaskan sedikit lagi Mas Menteri, yang terakhir harapannya Mas Menteri untuk anak-anak Indonesia, para pelajar, para pendidik, para pelaku seni budaya, serta masyarakat karena dengan adanya kanal Indonesiana ini. Iya, jadi seperti yang saya bilang tadi sebelumnya, kita ingin melihat proliferasi ya, kita ingin melihat berjamurnya jumlah-jumlah kreator yang berani resikokan karyanya ya untuk ditunjukkan, tapi juga dengan kualitas yang baik. Nggak akan semuanya bisa masuk. Kita mau inklusif, tapi kita juga mau memastikan bahwa kualitasnya itu terjamin dan penonton kita juga semakin besar. Jadi kita ingin memastikan bahwa, tapi kita setelah saya berpetualang di sekitar Indonesia dan menemukan banyak sekali hasil-hasil kreator karya seni yang luar biasa, saya yakin ini akan menjadi platform untuk mereka mendapatkan akses kepada masyarakat yang lebih luas. Jadi ini yang menjadi bridging, menjadi jembatan bagi mungkin artis-artis, seniman-seniman, pelaku budaya yang masih belum terlalu populer atau belum mencapai komersial sukses, dan juga bagi yang sudah mencapai komersial sukses untuk melakukan format-format yang berbeda, yang mungkin tidak diterima oleh kanal-kanal lain karena kurang appealing secara komersial dan lain-lain. Jadi inilah kita membuat suatu benua terpisah, suatu pulau ya, di mana idealisme kita menjadi prinsip dasar, idealisme dan standar kualitas kita menjadi prinsip utama pemilihan dan kurasi daripada konten di sini. Dan itu sangat berbeda dari stasiun lain-lainnya yang punya konsiderasi yang lebih lebar gitu. Jadi kita lihatlah apa yang akan terjadi. Semoga masyarakat mengapresiasi, semoga kontennya, tentunya kita baru mulai, tapi dalam tahun-tahun ke depan pasti kontennya menurut saya akan selalu berkembang dan menjadi lebih baik gitu, kualitas. Ini kan pembelajaran bersama ya kita. Jadi harapannya kita juga dapat dukungan, bukan hanya dari komunitas budaya, tapi dari anak-anak muda dan generasi muda yang mungkin sudah sedikit letih nonton yang gitu-gitu aja, tapi kepengen sesuatu sedikit lebih alternatif, sedikit lebih menarik, sedikit lebih otentik gitu, dan non-komersial. Jadi itu harapan saya adalah akan ada appeal buat anak-anak generasi muda kita, generasi milenial, untuk menonton konten-konten di Indonesia. Baik, terima kasih banyak Mas Nadiem. Oh, kalau kita sih sebagai anak muda Indonesia pastinya mengapresiasi dan mendukung kanal Indonesia. Dan semoga harapan ini terwujud ya. Ya. Karena ya saya yakin banyak konten kreator dan anak-anak muda generasi masa depan yang pingin banget mengeluarkan suara hatinya. Betul. Dan kanal Indonesia ini bisa membantu mereka untuk mewujudkan mimpi itu. Jadi sebuah wadah ya. Betul. Terima kasih banyak Mas Menteri. Terima kasih banyak Mas Menteri. Nah, sama seperti Mas Menteri, Ibu Hetiva juga suka nonton bersama keluarga. Ya, saya lihat di Instagram Ibu, ya seru sekali nonton pertandingan final badminton Olimpiade bersama anak. Wah, itu semuanya pada nonton. Itu semuanya. Iya, betul. Nah, Ibu kan selalu mendukung Indonesia di berbagai ajang internasional. Nah, sepenting apa menurut Ibu talenta-talenta Indonesia ini dikenal dunia, apalagi talenta di bidang kebudayaan? Iya dong, karena sebenarnya kan kita itu sudah memiliki satu kewajiban
Kalau saya kan legislator nih, jadi harus mengacunya ke undang-undang atau undang-undang dasar. Ya kan? Betul. Pemerintah wajib memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia. Dan tentu saja kita ingin apapun bentuk perjuangannya, siapapun orangnya, selama membawa nama baik Indonesia di kancah internasional, kita harus dukung. Dan kami mengapresiasi nih mitra terbaik yang sekarang meluncurkan Kanal Indonesiana, karena ini juga manifestasi dari itu undang-undang kita yang baru loh soal pemajuan kebudayaan, Andovi. Soalnya selain menghibur sama juga memberi kebahagiaan kalau kita nonton bareng keluarga, itu banyak loh maknanya, ya. Apalagi nanti kalau kita nontonnya di Indonesiana. Karena kita di situ bisa sekaligus mengedukasi. Dan juga tadi kan Andovi bilang nggak mungkin dong cuma pemerintah aja yang memajukan kebudayaan nasional. Betul, Semua harus ikut andil. Nah, andil terkecilnya adalah nonton. Syukur-syukur sebagai orang tua ya, tadi Mas Nadiem dan saya juga ibu dari 4 anak. Ya sekalian kita dengan nonton itu bisa mengedukasi, kemudian juga meningkatkan nasionalisme anak-anak kita, melakukan proses refleksi juga. Soalnya pas waktu itu nonton YouTube Skinny Indonesia 24 soal DPR. Terima kasih. Waduh. Akhirnya di Luar situ biasa kita sekali ya, Bu. Iya, gitu Andovi sama Memes. Nggak, jujur mau curhat sedikit nih. Iya. Waktu kita bikin DPR musikal, saya dan Kak Jo lumayan tanda kutip takut ya. Tapi Ibu Hetifah salah satu anggota legislasi yang DM saya dan kakak saya dan ngomong, ini karya ini patut ditonton orang. Padahal DPR musikal tuh lumayan keras, lumayan kritis terhadap para anggota legislator. Tapi fakta bahwa Ibu nonton dan kasih DM dan kasih masukan ke kita, saya sangat menghargai itu. Jadi terima kasih. Oke, saya juga malahan itu kok Andovi sharing ke anggota DPR yang lain dan banyak kok udah yang masuk mengapresiasi. di grup WhatsApp DPR. WhatsApp Waduh. Ya saya semoga saya dan kakak saya diterima dengan baik. Nah, Ibu, Kanal Indonesiana ini kan juga menjadi media diplomasi budaya. Seperti apa dukungan yang diberikan Komisi 10 agar Kanal Indonesiana dapat dimanfaatkan sebanyak-banyaknya oleh masyarakat Indonesia dan warga dunia? Nah, jadi kita kan tadi ya kalau di DPR itu salah satu bentuk dukungan adalah membuat satu regulasi atau legislasi yang menjadi payung hukumnya. Sebenarnya undang-undang pemajuan kebudayaan ini sangat menarik loh. Di samping objek-objek pemajuan kebudayaannya juga sangat beragam kan, bukan cuma tradisi lisan, ada juga adat istiadat, ada juga teknologi, seni dan lain-lain. Dan juga di situ diamanatkan bahwa kita bukan hanya melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, tapi juga melakukan pembinaan. Nah, Bang Fei inilah nih tokohnya nih yang jadi ujung tombak. Kami mensupport. Ya pasti dong anggarannya sih harusnya ya Mas Menteri, kita juga harusnya nanti tingkatkan terus. Supaya banyak program-program yang bisa diwujudkan, salah satunya Indonesiana ini. Tapi kan nanti harus ada yang ngisi. Nah, sekarang juga ada Pekan Kebudayaan Nasional, ada Pawai Budaya, ada desa-desa kemajuan kebudayaan. Semua kita support. Itu Andovi. Wah, terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak, Bu, terima kasih banyak. Nah, terakhir Bu, Ibu kan aktif di Instagram. Jadi boleh dong Bu ikut posting karya-karya budaya yang ada di Kanal Indonesiana. Bukan cuma Ibu doang, tapi semua anggota DPR. Iya. Itu dia. Saya berharap seperti itu. Aduh, bukan cuman boleh, tapi itu wajib. Oh, itu. Kan tadi dibilang kita harus deal. Kita nanti akan ngobrol-ngobrol lagi. Aku juga perlu ide sih, gimana seru-seruan mengangkat budaya di medsos ya. Mungkin saya juga mau bikin campaign, misalnya Jumat bertenun bersama Hetifah gara-gara lihat tenun tuh atau batik dan sebagainya. Jadi nanti juga kita bareng-bareng nih sama anggota pada pakai kain kali ya ke DPR. Pakai kebayaan sama atau baju-baju daerah yang lainnya, pasti seru ya Mas Nadiem, nanti barengan ya kita ya. Siap. Bikin kampanye muda berbudaya hashtagnya.
Sangat-sangat menarik. Harus, Bu. Bu, terima kasih banyak Ibu, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak, Jadi sangat Ibu. menarik ya, emang Ibu Etiva ini selalu dari dulu sangat-sangat suportif terhadap anak-anak Iya. muda yang bikin karya. Jadi terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ibu. Dan selanjutnya untuk Bang Dirjen, ada pertanyaan yang cukup sulit nih. Kira-kira tayangan apa yang menjadi favoritnya di kanal Indonesiana? Susah pertanyaannya. Karena Indonesia ini cuma ada 2. Itu sama keren banget. Jadi soal favorit, saya sih yang paling ya program musik Magi. Di sini kita menelusuri di banyak daerah ya. Dan kita nggak cuma lihat mereka tampil, tapi juga melihat kehidupannya di belakang panggung gitu. Jadi apa yang menginspirasi seniman, jadi kita tentang proses kreatif dan itu diantar oleh teman-teman kreatif juga. Jadi ada dialog ya di antara mereka yang bergulat di pop gitu ketemu dengan teman-teman di tradisi dan itu keren banget gitu. Dan sekaligus juga bisa memperlihatkan daerah ya, memperkenalkan daerahnya. Itu satu. Yang lain yang saya juga senang susur budaya kedua. Ini juga konsepnya perjalanan, gitu ya. Jadi traveling oleh teman muda yang melihat keanekaragaman budaya melalui kacamatanya anak muda gitu. Kalau yang traveling tuh yang menjadi favorit saya lah. Masih ada cerita rempah, masih ada lain-lain. Wah, baik, terima kasih. Kalau ngomongin tentang traveling itu juga favorit saya. Oke. Iya, dan suka iya sama, iya kan. Apalagi nanti ada susur budaya juga, ya kan? Iya, betul. Di kanal Indonesiana ini jadi bisa jadi inspirasi buat kita buat nanti kita mau jalan-jalan kemana nih? Iya kan, betul sekali. Terima kasih, Bang. Dan ada pertanyaan lagi buat Bang Dirjen nih. Kanal Indonesiana ini kan juga menarik partisipasi publik. Jadi seperti apa sih partisipasi yang diharapkan? Pasti partisipasi seluas mungkin ya. Tadi Mas Menteri saya kira kan kanal ini semua gitu. Jadi kita ingin betul-betul lihat karya dan ekspresi yang selama ini mungkin itu masih di saluran lain. Ada cara partisipasi apa? Pertama, kita memang mencari ya produksi yang keren-keren seluruh daerah, selain pola lah gitu ya. Jadi redaksinya punya jaringan yang cukup luas, berbagai daerah mana yang memang pas gitu ya untuk kanal budaya ini. Cara yang lain adalah teman-teman juga bisa aktif. Jadi para seniman budaya kalau punya karya yang memang mau ditampilkan itu bisa upload aja gitu, trailer atau yang versi yang singkat di kanal media masing-masing, terus cukup mention kita di Indonesiana TV ya, itu ada di Twitter, ada di TikTok dan lain itu. Nanti redaksi akan menghubungi kalau misalnya ini betul-betul pas ya dengan konsep tayangan kita, terus akan langsung bisa kerjasama gitu ya. Itu jadi pokoknya peran aktif lah dari teman-teman semua gitu. Dan nanti juga secara reguler ya untuk menjaring karya-karya yang baik gitu. Misalnya kompetisi film pendek, terus film dokumenter, bentuk-bentuk yang selama ini mungkin siap. Terima kasih Bang. Nah, itu luar biasa sekali. Jadi caranya sangat mudah ya. Tinggal mention aja di sosial media sosial media Indonesia. Redaksi bakal lihat dan kalau oke langsung. Karena zaman sekarang ini apa-apa itu mudah sekali. Tinggal upload aja dari HP kita dan udah bisa dilihat banyak orang gitu. Ya, oke, pertanyaan selanjutnya nih. Kanal Indonesiana ini kan baru diluncurkan nih. Jadi kedepannya akan ada pengembangan apa lagi sih Bang? Kalau kita ingin bisa diakses seluas mungkin gitu ya. Sekarang kan sih ya kita ada di saluran IndiHome, terus juga di internet, di website. Tetapi kita juga tahu bahwa cukup banyak teman-teman yang belum punya akses ke sana gitu. Jadi kita nanti akan melalui satuan pendidikan, terus juga komunitas-komunitas yang biasa menyelenggarakan kegiatan kayak nonton bareng gitu. Jadi kayak bioskop lokal lah gitu ya. Itu yang ke dalam.
Nah, untuk keluar, kita juga ingin agar Kanal Budaya ini menjadi platform komunikasikan keragaman ya, dan kekayaan budaya kita ke dunia internasional. Jadi kalau misalnya sekarang kita di sini bisa lihat tayangan dari berbagai negara ya, kita berharap nanti juga Kanal Budaya Indonesia akan bisa dilihat di saluran-saluran TV, kabel gitu ya, di luar negeri gitu. Jadi itu sasarannya untuk 2022-2023 gitu. Nah, karena tadi Bu Hetifah udah menyinggung nih ya untuk mengamankan anggaran ke sana, jadi sekalian lah ya, kalau ini bisa dijalankan betul-betul, ini akan betul-betul dampaknya akan besar sekali ya untuk memajukan kebudayaan kita. Terima kasih banyak Bang Dirjen. Nah, benar banget, memang Indonesia itu kan banyak dan kaya akan budaya-budayanya. Iya kan, bagus-bagus luar biasa. Jadi menurut aku harus memang dunia itu bisa melihat itu juga, iya kan Andovi? Secara pribadi, terima kasih banyak ke Bang Dirjen yang selalu, Bang Fe ini selalu kalau ada apa-apa kita diajak ngobrol bareng. Oh ya? Jadi kalau ada pengembangan apapun dengan Kanal Indonesiana, please jangan sungkan-sungkan kita ngobrol bareng. Iya, boleh banget Bang Dirjen. Kita sangat-sangat menghargai itu. Terima kasih banyak Bang. Terima kasih banyak Bang Dirjen. Dan sekarang untuk Mas Didi, seperti apa ruang ekspresi para pelaku seni budaya saat ini? Apakah sudah cukup mendapatkan panggung untuk menampilkan karyanya? Terima kasih. Kalau bicara masalah panggung di stasiun TV, itu sangat-sangat terbatas. Akan tetapi kalau panggung yang live di desa-desa dan sebagainya masih mungkin. Jadi kalau saya kan sering belusukan ke daerah-daerah, jadi banyak sekali yang mereka curhat ke saya. Dan banyak sekali ahli-ahli yang luar biasa. Salah satu contoh, tadi kan Ibu Hetifah menyinggung masalah tenun. Nah, di Jawa Timur itu saya ketemu dan kenal dekat seorang ibu-ibu yang pintar bordir mote untuk kostum-kostum tari yang luar biasa. Di Jogja dan Solo sekarang berkurang dan kualitasnya tidak hebat ibu yang dari Jawa Timur ini. Beliau sudah sepuh, nah itu kan perlu ditarikan. Mudah-mudahan nanti bisa muncul di Kanal Indonesia TV. Nah sebelumnya juga saya minta mengucapkan terima kasih kepada Pak Dirjen karena kerinduan atau seniman-seniman Indonesia termasuk saya untuk berekspresi akan terwujud lewat wadah ini. Betul banget ya, amin. Kita semua di sini merasa sangat berterima kasih karena adanya Kanal Indonesiana ini. Para pelaku seni budaya, anak muda, generasi masa depan bisa mengeluarkan dan melimpahkan apa yang ingin mereka bikin. Betul Andovi, dan gak cuma dari anak-anak yang ada di ibu kota, tapi di seluruh Indonesia. Jadi bukan cuma Jakarta doang, semua. Kita tuh banyak banget loh anak-anak yang sangat bertalenta. Andovi. Betul, apalagi dari Nusa Tenggara Timur, dari Flores. Oh iya, banyak. Dan Jawa Timur juga, saya Jawa Timur. Terima kasih banyak. Nah, tanggapan Mas Didi sebagai pelaku seni dan budaya, apa dengan adanya Kanal Indonesiana ini? Nah, nanti kalau misalnya kita seniman berbicara ekspresi, kurator itu penting. Kita kurator yang punya pengalaman dan networking dengan seniman-seniman di pelosok terutama. Kalau Jawa Bali katakan, tapi kalau sudah di luar Pulau Bali, terutama di NTT, kalau kita sebagai kurator tidak punya pengalaman, tidak pernah bersinggungan dengan orang-orang pedalaman, nanti sama aja bohong. Saya pernah ketemu di Palopo, salah seorang ibu yang sudah sepuh sekali, dia salah satu pewaris tari Pajaga namanya. Nah itu saya ketemu dan saya sempat berlatih, ya kesempatan beliau untuk didokumentasi sangat kurang. Kemudian contoh yang lain, saya pernah ketemu seorang tokoh topeng di Bondo, namanya Topeng Kerteh. Beliau sekarang sudah almarhum. Pada waktu saya ke sana, ternyata belum ada yang memperhatikan. Beliau udah sepuh. Waktu itu ketemu saya senang sekali. Saya undang ke kabupaten itu, naiknya digonceng sepeda motor dan sangat menyedihkan. Semua topengnya dibawa, semua kostumnya dibawa. Belum ada perhatian dari pemerintah, terutama
budaya pada saat itu. Kemudian setelah saya datang, saya terus kemudian mulai banyak yang perhatikan, menulis ini itu, nah semacam itu Mas. Jadi kita memang harus bergaul, jangan percaya dengan tulisan-tulisan kecil saja. Saya sanggup nanti untuk menjadi ini yang belusuan ke daerah-daerah. Biasa loh Biasa, partisipasinya. Mas Didi. Betul sekali. Terima kasih Mas Didi atas jawabannya dan pemaparannya. Terima kasih banyak. Wah, ini sangat-sangat menarik ya. Iya, betul. Ini belajar banyak hari ini. Sebagai konten kreator juga sebagai anak muda. Iya dong. Dengan adanya kanal Indonesiana ini, benar kata tadi kita nggak usah takut. Betul. Kita nggak usah takut, kita bisa belajar banyak dan kita juga bisa mengeluarkan apa yang kita mau. Itu dia. Betul sekali Andovi. Lanjut saja ya, ini kita mau bertanya-tanya sama Mbak Fira. Nah, Halo, Mbak Fira. Untuk Mbak Fira, nih ada pertanyaan dari saya. Sebagai anak muda, apa yang membuat kamu tertarik dengan konten-konten kebudayaan Indonesia? Ya, terima kasih sebelumnya. Aku pengen cerita sedikit tentang pengalamanku waktu sempat ada liputan gitu. Jadi tahun lalu aku ada liputan ke Kepulauan Samosir, tepatnya di Cianjur Mula-Mula. Ada suatu desa yang sangat kaya akan tradisi musik yang namanya musik gondang. Jadi aku ketemu nih sama musisinya gitu, sama orang-orang yang masih mempraktikkan tradisi musik ini gitu. Terus aku di sana nonton dan mendengarkan cerita tentang tradisi ini tuh rasanya apa ya, kayak terhipnotis gitu, sangat bagus banget gitu. Dan aku sangat pada saat itu sangat ingin gitu nunjukin ke teman-teman yang di Jakarta gitu ya, terutama kita kan sangat jarang lihat pertunjukan seperti ini gitu. Kita melihat konser tuh sering gitu, tapi kok pertunjukan tradisional gitu, pertunjukan musik tradisional kok rasanya asing gitu untuk aku pribadi gitu. Terus ada gitu rasa ingin nunjukin ke teman-teman semua Indonesia tuh kayak banget loh akan tradisi gitu. Ini baru satu dari sekian banyak mungkin yang aku nggak tahu gitu, gimana kalau si tradisi musik ini tuh diekspos, disajikan secara mudah gitu ya di TV, di streaming platforms gitu, dengan itu dia kemudahan kita tuh untuk melihat berbagai ragam budaya yang sangat-sangat indah dan sangat magis sih menurut aku gitu. Jadi aku sangat ingin gitu melihat banyak tradisi musik itu dari rumah aku sendiri gitu, kayak nggak perlu aku travel lagi ke sana, cuman aku pengen melihat dulu ada apa lagi ya gitu, ada tradisi musik yang seperti apa lagi sih di apa namanya di seluruh Indonesia gitu. Aku penasaran dan sangat ingin nonton itu dari rumah aku gitu dengan segala kemudahannya. Nah, ini menarik sekali ya, Andovi. Ya Mbak Fira, jadi biasanya kan kalau ada kayak pentas seni dan lain sebagainya, itu kita harus nonton langsung ke daerahnya. Padahal kalau nanti bisa dengan adanya Indonesiana TV ini yang lihat nggak cuma seluruh Indonesia aja, tapi juga seluruh dunia bisa lihat. Betul sekali. Gitu. Baik, dan selanjutnya lagi Mbak Fira, dengan adanya kanal Indonesiana ini, apa sih harapan kamu sebagai pelaku seni dan sebagai generasi muda? Harapanku mungkin satu, semoga nggak putus ya pengetahuan atau mungkin praktek dari tradisi budaya ini gitu. Jangan sampai putus di generasi kakek nenekku atau di generasi orang tuaku gitu. Nah sekarang obornya tuh di kita gitu, di generasi muda gitu, di aku dan teman-teman pelaku mungkin pelaku seni atau mungkin pelaku budaya lainnya lah. Menurutku sih dengan kemajuan teknologi, dengan kreativitas kita yang sangat tinggi ya sekarang, kita bisa banget loh memanfaatkan tradisi budaya ini menjadi sesuatu yang keren banget, yang benar-benar bisa jadi konsumsi global gitu ya, yang udah banyak lah contohnya lagu-lagu yang mengambil elemen musik tradisional gitu. Mungkin bisa juga kita selipin sedikit bahasa atau apa gitu. Jadi harapan aku sih semoga tradisi Indonesia ini bisa terus di recycle gitu ya, didaur ulang menjadi sesuatu yang lebih keren, yang lebih
zaman sekarang dan orang tuh kalau dengar kata budaya tuh bukan kayak lu bosen apa gitu, tapi tertarik gitu, benar-benar tertarik, lalu bangga dan ingin menunjukkan ke warga dunia gitu. Betul sekali, terima kasih banyak Mbak Fira. Aku setuju banget dengan Mbak Fira. Kalau misalnya memang dikemas lebih kreatif lagi, lebih modern lagi, itu bisa menarik banyak banget anak-anak kaum muda buat nonton. Contoh, jangan lupa nonton Pensi, Pentas Suara Wah, Indonesia. ini mah promosi Ando Vida Lopez. Di channel yang sudah pensiun, ya, tapi mungkin bisa masuk kanal Indonesiana mungkin. Oh ya mungkin. Saya bahas sama kakak saya dulu. Apa nama YouTube-nya? Skinny Indonesian 24, udah nggak ada lagi. Terima kasih. Nah, jadi baik, terima kasih banyak semuanya atas perbincangannya yang sangat menarik ini. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Menteri, terima kasih banyak atas peluncuran kanal Indonesia ini. Semoga dengan adanya kanal Indonesiana ini, masyarakat bisa lebih mengenal kebudayaan Indonesia. Betul. Dan para pelaku seni budaya juga semakin kreatif dan inovatif dalam berekspresi. Jadi sekali lagi, terima kasih Mas Menteri, terima kasih. Terima kasih banyak Mas Menteri. Ya, terima kasih banyak semuanya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Dan terima kasih semuanya. Terima kasih. Sekali lagi kami ingin ucapkan terima kasih kepada Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim, Ibu Hetifah, Bang Dirjen Hilmar Farid, Mas Didik Ninitowo, dan Mbak Fira Talisa. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Kemdikbudristek, terima kasih semuanya di sini. Terima kasih. Terima kasih banyak. Nah, dan dari tadi kan kita sudah berbincang tentang tayangan di kanal Indonesiana. Dan sekarang kita saksikan bersama-sama video kompilasi dari beberapa program yang ada di kanal Indonesiana. Cantik sekali ya, Pak. Arca ini jadi saksi cinta saya. Jatuh cinta itu sangat luar biasa. Putri, kita udah sampai. Ingat ini, pakai saya. Kenapa? Ini Raja. Ini janji kita, sayang. Nini towo manggut siwurti reka sandangane kaya wong duwe nyawa. Seni budaya yang mengalir di diri saya itu karena tertanam sejak kecil bahwa memberikan edukasi seni budaya ke anak-anak sejak dini itu sangat penting. Nah kebetulan saya kok bakatnya juga di seni sehingga sejalan lah jadi menjadi seni. Aku sampai di Batavia. Aku memulai perjalananku ke Pulau Bali. Apa guna radio jika tidak bisa memberi kabar? Saya dibangunkan oleh sepi. Ian,
Apakah kalian selamat di tengah kecamuk seperti ini? Bahannya kayaknya gampang banget, sering ketemu nih di kulkas ibu saya nih. Bisa, paling gampang yang lemon sih sebenarnya. Something new ya. Immunity guard. Inilah Gatot Kaca, raja muda Pringgadani. Dari kecil dia sangat istimewa. Berilah aku lawan kekuatan. Sungguh pun sekujur tubuhnya adalah senjata. Tapi hati Gatot Kaca tetaplah hati seorang manusia, hati seorang pemuda yang bisa luluh oleh pesona gadis gunung yang tiba-tiba merebut perhatiannya. Para penonton juga bisa terlibat langsung di kanal Indonesiana dengan cara mengikuti lomba-lomba yang diselenggarakan pada Pekan Kebudayaan Nasional 2021. Akan ada banyak lomba permainan dan olahraga tradisional seperti lomba bakyak kreasi, hompimpa, iya, lari balok dan pantun. Pantun? Aduh, oke. Untuk mengikuti lomba tersebut, Anda bisa mengirimkan video. Dan nanti video kiriman Anda akan ditayangkan di kanal Indonesiana. Akan ada hadiah menarik juga yang menanti kalian semua. Oke? Untuk mengetahui cara ikutan lomba, kita simak dan nonton dulu video berikut ini. Hompimpa.
Kita 2 orang nggak bisa. Nggak bisa. Indonesiana.tv mengundang partisipasi publik melalui kompetisi permainan rakyat dan olahraga tradisional yang merupakan bagian dari Pekan Kebudayaan Nasional 2021. Kompetisi yang masih berlangsung hingga akhir September ini diantaranya adalah Hompimpa, Cekatan, Bakyak Kreasi, dan Kompak. Hompimpa adalah kompetisi permainan dengan menggunakan kain tradisional. Lihat bagaimana asyiknya bermain dengan kain seperti ini. Lalu ada Cekatan, yang merupakan kompetisi adu lari beralaskan 4 balok kayu. Benar-benar harus cekatan dan butuh konsentrasi penuh. Yang tak kalah menantang adalah lomba kreasi bakyak. Kreasi gerak ini dilakukan secara berkelompok sambil mengenakan bakyak panjang. Satu lagi yang asyik yaitu Kompak. Kompak adalah kompetisi pantun kreasi generasi cerlang. Pakai kain buat celana. Cakep. Bikin batik memakai canting. Cakep. Kita main di musim corona. Jaga jarak sangatlah penting. Menarik bukan? Ikuti petunjuk lengkap kompetisi generasi cerlang di laman pkn.id. Hadiah menarik dari masing-masing kompetisi sudah menunggumu. Tunggu tanggal mainnya. Video kompilasi kiriman peserta akan ditayangkan di indonesiana.tv. Ayo segera daftarkan dirimu dan kirimkan video tautan melalui laman pkn.id. Wah, keren banget ya. Memes tadi salah. Tadi harusnya Hompimpa bukan ini, tapi ada sama kain tradisional. Oh iya, sama kain salah. tradisional. Ini Hompimpa gambreng salah. Salah, bukan yang itu. Wah, kalau ngomongin tentang pantun nih, iya. Saya juga bisa pantun loh. Oh, bisa pantun? Bisa dikit-dikit. Oke, coba. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Oke, kita coba ya. Oke. Naik panggung tari serimpi. Cakep. Salah. Kenapa salah? Karena kalau sama Memes Prameswari ngomongnya bukan cakep. Tapi? Cakep banget. Oh, oke. Ini cakep banget. Gitu. Oke. Kita ulangi ya. Coba. Naik panggung tari serimpi. Cakep banget. Asik. Karangan bunga harum baunya. Cakep banget. Langsung nonton Indonesiana TV. Cakep banget. Jangan lupa kirim pantunnya. Cakep banget. Boleh. Jadi selain melibatkan para pelaku seni dan budaya, kanal Indonesiana juga melibatkan masyarakat untuk dapat berekspresi dan menyiarkan kreasi dalam bentuk video. Nah, ada berbagai kompetisi di Pekan Kebudayaan Nasional 2021. Salah satunya lomba pantun tadi tuh, yang ini tuh tadi ya. Betul. Cakep banget. Cakep banget. Jadi tunggu apa lagi? Langsung saja kirimkan karya pantun Anda sekarang juga. Ya, jalan-jalan ke pasar, nggak usah. Nggak usah. Pantun jelek. Oke. Nah, kompetisi sudah dibuka sejak 1 Agustus 2021 dan akan ditutup pada tanggal 23 September 2021. Nah, untuk informasi lebih lanjut, Anda juga bisa mengunjungi laman pkn.id. Ya betul, dan selain itu juga Anda dapat memberikan tanggapan tentang tayangan di kanal Indonesiana ini dalam bentuk ulasan. Tapi sebelum memberikan ulasan, tentunya Anda harus menonton tayangannya terlebih dahulu ya. Anda bisa mengakses Indonesiana TV melalui IndiHome di channel SD200 dan channel HD916. Ya, dan jangan lupa follow media sosial Indonesiana di Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, dan YouTube kanal Indonesiana TV. Ya, selain itu tayangan kanal Indonesiana juga dapat diakses melalui laman indonesia.tv. Dan berikut nih kita lihat konten-konten menarik apa saja yang udah ada di laman Indonesiana TV. Mari kita lihat. Selamat datang di kanal budaya Indonesiana TV. Kanal Budaya Indonesiana TV adalah kanal audio video sejarah, seni dan budaya yang menggali kisah masa lalu, memaparkan hari ini, dan merefleksikan masa depan. Live streaming selama 24 jam. Tinggal klik dan tersaji pola acara menarik tanpa putus, tanpa tertahan. Setiap minggu ada video dan artikel yang menyajikan tema utama. Memilih tayangan pun mudah. Klik video, pilih berdasarkan tema,
kategori, atau pilih mengikuti urutan pada daftar. Dalam setahun, tak putus festival budaya digelar di seluruh Indonesia. Temukan informasinya di sini. Pada bagian ini kita bisa menemukan tayangan tentang cara membuat sesuatu atau workshop menarik dari pelaku seni budaya. Info singkat, fakta menarik, kegiatan sejarah, seni budaya yang penting disimak ada di sini. Mencari video dan artikel juga bisa dilakukan melalui klaster. Terdapat 4 klaster yang memudahkan pencarian. Dan publik setiap saat bisa turut menyumbang opini, kisah sejarah, seni dan budayanya. Bicara dalam bahasanya, membagi cara pandangnya. Bisa melalui blog maupun urun pendapat di setiap artikel dan video. Selamat menikmati tayangan Indonesiana TV. Selamat melihat Nusantara dengan setara. Wow, Andovi lihat deh. Menarik ya. Sorry, Menarik lagi nggak fokus, lagi lihat Indonesiana.tv. Sama. Oh sama? Kita sama ini nih. Lagi scrolling? Ini, lagi scrolling ini. Wah, seru banget nih. Oh, ada Etnosastra bersama Erwin Gutawa Orkestra. Widih, iya ada celana budaya. Iya, ini seru-seru nih. Ada ulas budaya, pustaka nusa, cagar budaya. Oh, ini keren banget sih. Keren. Oke, Ternyata tuh banyak banget ya konten yang menarik gitu seputar kebudayaan. Nah, di sini juga bisa live streaming 24 jam loh. Oh, wow. Ya, jadi tinggal klik live streaming yang ada di sebelah kanan atas. Oke, nah kita juga bisa pilih nih tayangannya, kita bisa pilih ya. Tinggal klik di video, lalu pilih video yang ingin Anda tonton. Ada beberapa tema dan kategori. Selain itu masih banyak informasi menarik lain. Tentunya seputar seni dan budaya Indonesia. Wah, luar biasa sekali ya. Nah, HP-nya kita taruh dulu gimana? Oh iya, taruh dulu ya. Taruh dulu. Taruh dulu. Itu dia. Andovi, sudah nggak terasa. Kita sudah ada di penghujung acara peluncuran Merdeka Belajar episode ke-13. Merdeka Berbudaya dengan Kanal Indonesiana. Cepat sekali ya. Dan tentunya kita sama-sama berharap bahwa Kanal Indonesiana ini bisa menjadi sumber pengetahuan kebudayaan bagi masyarakat. Sekaligus menjadi wadah ekspresi dan promosi para pelaku budaya yang dapat diakses bukan cuma secara nasional, tapi juga internasional. Betul itu dia. sekali. Semangat nih, sorry semangat, membara. Membara, iya. Saya juga. Semangat, merdeka. Oke lanjut. Oke lanjut. Baik Andovi. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang sudah mendukung sehingga acara ini terselenggara dengan sangat baik. Saya Memes Pramaswari dan rekan saya Andovida Lopez. Yes, mewakili seluruh kerabat kerja kami pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya, Salam Budaya, Rahayu.